Halo Jebret Team, ketemu lagi di DPI menuju weekend. Dan seperti biasa di hari Jumat berarti kita ramean mau geruduk-geruduk orang, mau tawuran. Nggak, kita tawuran pandit. Ada 3 orang pandit sebelah gua. Ada Firzi, ada kakaknya. Kita tahu lah kakaknya, Firzi Haryo. Orang tuh ngira beneran tau Ji. Serius orang ngira beneran. Coba klarifikasi. Lo orang anak gua aja kira Tuh dia kan? gua tunjukin Coba klarifikasi fotonya. kali ini ada Dia hubungan apa? kirimin foto gua anaknya, dadah gitu. Percaya gua. Anak gua aja percaya Percaya, makanya Iya, dia klarifikasi gua lah. Sebentar kita jalan lewat belakang, ntar yang diganteng yang mana gitu. Iya. Kalau birokrasi PNS bawa keluarga nepotisme nggak masuk, masih masuk akal. Iya. Ini pandit Pandit siaran bawa nepotisme. adiknya mau masuk akal. Asli. Nepotisme ini loh. Enggak lah, dua-duanya sama-sama merintis karir sebagai jurnalis dan sekarang berdua juga hadir di sini dan juga ada Aldi Bawazi. Yang nggak kalah mirip juga. Beda di brewok doang. Beda di brewok Ya doang. kalau 3 orang sama juga dengan 3 orang yang masuk namanya dalam nominasi yang sudah dirilis oleh UEFA dalam UEFA Men's Player of the Year. Ini berarti UEFA Men's Player of the Year mereka punya periode masing-masing ya karena mereka men's. Gitu ya. Lucu terus. Ada KDB, ada Messi dan juga ada Haaland. Ini lagi-lagi kok ada Messi biasanya pesimis nih orang-orang. Ada Messi karena katanya dia anak emas UEFA, anak emas FIFA. Tapi kalau kita lihat pencapaiannya mungkin bisa diperdebatkan karena dia kemarin di timnas begitu berjaya dan bahkan menjadi man of the match dalam beberapa pertandingan dari total 7 pertandingan dia 5 diantaranya man of the match. Lagi garuk-garuk lagi. Nah sekarang kalau melihat bagaimana 3 nama ini, sementara Haaland pun juga nggak kalah hebatnya, treble winners, hampir 50 gol, 30 lebih di liga dan sisanya di kompetisi lain. 52 gol bahkan. Iya kan, 52 gol kan totalnya di atas 50 gol. Apakah ada chance dari KDB untuk bisa mengalahkan 2 nama tadi dari sisi performa individualnya, Fir? KDB ya 7 assist di UCL musim lalu, 4 Man of the Match Awards dari 10 penampilan dia. Ya salah satu motor utama dalam treble-nya City juga ya. Cuman kalau kita lihat saingannya, of course bandingin dengan Messi, ya, Messi kan ini dibilang UEFA kan bilang di situs mereka, award ini bukan hanya di level klub tapi juga di timnas. Apa yang dia lakukan di timnas itu a story of one generation lah, mungkin 1-2 generasi nggak akan punya story kayak gitu lagi. Jadi memang itu adalah kuncian utamanya ya kalau kita ngomongin nominasinya Messi. Bagaimana dia akhirnya bisa mencium trofi Piala Dunia ini yang lepas darinya 2014, fairy tale banget. Ya kalau kita lihat Haaland, ya lu bisa berdebat ya, ada yang ya mungkin dia jumlah golnya banyak, tapi kalau dia melawan tim Big Six, kecuali ngelawan timnya Panji pertemuan pertama, ya itu mungkin rada kita bisa debate ya, karena dia kan nggak golin di Old Trafford, dia nggak golin di Etihad, di Anfield, dia nggak golin di Tottenham Stadium, di Stamford Bridge dan lain-lain. Dia kesulitan lawan Dan di final-final tim dia Big nggak Six. golin. Di final-final dia nggak golin, Hampir semua final. XG-nya pun 0. Kemarin di Sevilla, lawan Sevilla di Super Cup juga dia kesulitan. Jadi kalau kita ngomongin sheer number of goals dan sheer impact mungkin dia ada, tapi kalau kita ngomongin the big games, dia harus melakukan lebih kalau gue bilang. Kalau ini apakah berarti mutlak nih, lo melihat dari sisi Messi apakah dengan Piala Dunia dan juga 5 man of the match, mungkin ada banyak orang juga yang nggak setuju karena Piala Dunia, kayak Coach Jasin misalkan, menganggap Piala Dunia hanyalah turnamen 7 pertandingan yang bisa dibilang dibandingin sama yang running kayak maraton 38 pertandingan, bahkan 50 pertandingan nggak bisa dianggap selevel. Lu menurut lo apakah masih ada peluang untuk 2 nama tadi untuk menggeser Messi yang dengan Piala Dunia dengan fairy tale story-nya itu? Ya sangat nggak 7 game doang, kan ada kualifikasi juga sih. Jadi bahwa World Cup itu kan nggak cuma 7 game lu menang, nggak gitu. Ada kualifikasi, lu membangun tim ini dan panjang perjalanannya. Dan kalau di-compare sama Liga, ya buat gua World Cup masih di atas Liga lah, karena ini negara gitu. Lu beruntung kalau lu punya komposisi tim yang luar biasa bagus. Tapi bagaimana dengan negara-negara yang biasa-biasa aja gitu komposisi timnya. Dan UEFA Men's Player of the Year ini kan dibikin shortlistnya 3 nama, lalu dibikin juga ada sebuah juri yang nantinya untuk voting. Jadi juaranya ini kan voting, bukan based on rataan performance-nya mungkin Haaland ya bagus gitu, nggak sebagus Messi. Cuman balik lagi 2006 saat Cannavaro menjadi juara juga, di level klub dia nggak apa-apa gitu kan. Cuman gara-gara membawa Italia juara dunia, dia menjadi terpilih gitu. Banyak yang voting dia, dan buat tahun ini juga peran Messi menjuarai dunia itu juga sangat penting, gue yakin. That's why buat gue tahun ini sangat besar kemungkinannya lagi-lagi Messi menjadi juara dunia. Haaland yes. Kalau untuk menjadi striker of the year, gue yakin dia nggak perlu debat gitu. Dan peran dia saat big match,
peran-peran penting di saat krusial justru terlalu lebih ke Gundogan buat gue di City dibandingkan Haaland maupun KDB saat-saat Atau krusial. Rodri. Ataupun Rodri, exactly. Jadi buat gue ketiga nama tersebut layak, cuman kalau KDB mungkin peringkat 3, Haaland peringkat 2, dan jauh di atasnya Messi peringkat 1. Sebagai host netral nih kan gue harus mengambil point of view dari sudut pandang lain. Kalau udah Messi doang kayaknya udah nggak ada perdebatannya. Tapi kan gue pengen lihat dari sudut pandang, bahkan gue fans MU menilai Haaland, berarti nggak fair dong. Kalau misalkan orang yang punya negaranya katrok gitu ya, mediocre kayak Norwegia let's say, atau Lewandowski dengan Polandianya, nggak fair dong gitu, ketika dibandingin sama negara-negara superior, Brazil, Argentina, Jerman yang memang punya pemain yang punya chance untuk lebih besar dalam 7 pertandingan doang, dia bisa dinilai kayak Cannavaro misalnya, 7 pertandingan di turnamen Piala Dunia main bagus, dia bisa dinilai langsung sebagai pemain terbaik dunia. Fair nggak sih sama pemain kayak Lewandowski, Haaland dengan Norwegianya gitu Mas? Kalau lihat Iya, gue tetap melihat Piala Dunia tuh sebagai sebuah ajang yang lu nggak bisa menangin dengan mudah gitu loh. Ya, Maksud setuju. gue ketika sebuah pertanyaan dilontarkan buat Frank Leboeuf, dia ditanya dari segala macam trofi yang lo pernah menangin, apa yang paling berkesan? Ya Piala Dunia gitu. Maksudnya dia menjadi juara di Piala Dunia itu sebuah pencapaian ya. Lu main memang 7 kali di finalnya, di turnamen finalnya. Cuman kan kalau lu nggak bisa langsung tune in di turnamen itu, ya lu nggak bisa juara. Itu kan lu butuh konsistensi juga, butuh do your best performance sepanjang sebulan itu, dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi kenapa ajang-ajang yang turnamen, entah itu Euro, entah itu Piala Dunia, biasanya sebelum Spanyol ya akhirnya menjadi juara karena susah milihnya, semuanya rata jagonya, tapi individual player yang bisa memenangkan turnamen itu selalu menjadi yang pemenangnya. Jadi gue tetap melihat Piala Dunia sebagai ajang yang tertinggi. Ya memang kita bicara Haaland ya dia impresif banget lah ya kita bicara. Cuman kan City sebelum Haaland pun mereka sudah menjuarai segala macam juga kok, kecuali Liga Champions memang. itu kan pembedanya sebenarnya itu juga Iya. sebenarnya kan. Treble winner nggak gampang Pembedanya, juga gitu. pembedanya Liga Champions. Walaupun sepanjang Liga Champions itu gue nggak lihat Haaland sebagai bintang utamanya City juga ketika menjuara Liga Champions. Menjuara Liga ya course of the season jumlah golnya itu berpengaruh terhadap juaranya City. Cuman kan tanpa Haaland pun City udah 4 kali juara juga gitu. Artinya Liga ya masih diperdebatkan lah menurut gue gitu. Kemunculan Haaland sebagai tokoh sentralnya City ya nggak juga, karena beberapa tim pemainnya kolektif juga. KDB ada di situ, tadi Aldi juga bilang. Tapi debut loh Mas, maksud gua Haaland baru masuk ke Inggris, debut di City langsung bisa nyetak 50 gol kan nggak semua orang juga bisa gitu kan. Ya dia debut di Dortmund pun jadi top scorer juga gitu kan. Maksudnya ya ini pemain emang jago mencetak gol gitu. Cuman kadang-kadang di what matters, di partai-partai penting dia tuh nggak bisa menjadi. Di final emang dia nggak ya keluar. di partai final itu dia nggak bisa mengeluarkan itu. Bahkan ketika diadu dia di Bundesliga sendiri, Dortmund walaupun dia mencetak gol terus lawan Munchen, tapi dia nggak pernah menang lawan Munchen waktu di Bundesliga. Itu kan artinya lu juga di big games yang matters pada saat itu lu nggak bisa perform. Jadi ya menurut gua ya masuknya Messi walaupun di Liga Champions 7 kali main, 4 kali gol, 4 kali assist ya. Itu cuman catatan terbaiknya Messi ketika sama PSG kemarin. Cuman ya gue tetap merasa itu sebuah faktor untuk dia ada di antara 3 besar, tapi yang membuat dia paling menonjol ya Piala Dunianya. Berarti sebenarnya dengan pemain tampil jelek di level klub sepanjang 1 tahun, dia tahu ada Piala Dunia, dia bisa main bagus, berarti itu akan bisa menjadi penilaian yang bisa menjadi berbedaan ya gitu, kartuasnya gitu ya. Ya, kalau kita bandingin lah Ji, maksudnya ketika Spanyol juara di 3 itu kan bukan dari Spanyol juga yang dapat itu. Harusnya Snyder itu 2010, gue bete banget. Enggak itu juga sebenarnya. kalau Lebih parah itu Messi kan nggak juara Liga Champions. Ya kalau gitu 2006 juga harusnya Ronaldinho dong. Tapi kan nggak peringkat 4 dia, karena ini voting Ji. Kalau gue ngelihat tadi Snyder gitu kan, ya gue ngelihat ini tim secara collectively, lu ambil Snyder dari tim ini masih survive menurut gue gitu loh. Goyang Mas, goyang. Orang dia cuma 3 poros Persi. Tapi Robben. lebih goyang mana kalau Messi diambil dari Argentina? Iya, maksudnya kan ini kan individual. Tapi kan kalau dia baru sekali Argentina juara sama Messi. Justru kan luar biasa, dia mendobrak yang selama ini nggak pernah, Iya. jadi pernah gitu. Berarti kan sesulit itu untuk Argentina juara. Pada akhirnya bisa, walaupun dengan pelatih yang orang bilang sulit untuk menjuarai dunia, pelatih baru, pelatih muda gitu. Dan ini nggak mudah juga bagi Messi bisa sejauh itu, karena lawan-lawannya juga lagi lumayan oke. Mbappe dengan Prancisnya, Inggris dengan Harry Kane luar biasa. Dan dia bisa masuk final dengan, buat gue ini catatan luar biasa. Balik lagi, ini voting. Ya begitu Messi juara di Barcelona, begitu Ronaldo juara di Madrid, dia bisa dapat Ballon d'Or di turnamen-turnamen itu, di tahun-tahun itu, kan pemain-pemain timnas Spanyol nggak ada yang dapat. Maksudnya kalau kita bicara emang harusnya jatahnya ke timnas, tapi kan individually enggak, jagoan Messi di tahun itu, jagoan Ronaldo di tahun itu.
Gitu. Agak susah juga ya sebenarnya. Berarti ini murni dari voting. 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 Voting doang. Berarti sebenarnya bukan pemain terbaik dong. Pemain terfavorit ini. Harusnya. Ya kan? Enggak dong. Tapi kan yang milih Yang tiga milih, iya. ini Iya. itu kan technical study Technical group study juga. group Iya, iya, UEFA, Jadi- habis itu dipilih sama pelatih-pelatih Pelatih semua national yang team. ikut Betul. UEFA competition. Di, Untuk milih di fase tiga nama grup, itu pelatih-pelatih terakhir, yang ya. ikut fase Fase grup, grup. di UEFA Competition. Champions League, Iya. Europa League sama Conference. Conference League. Pelatih-pelatihnya di situ. Kenapa Ji? Lu nggak terima banget Messi Oh juara? enggak, gue harus ngambil point of view yang berbeda kan. Oh, Gue kan kirain. sekarang ngebela Haaland, dia pemain City kan, gue pemain MU, berarti Oh, gue iya, mau iya. mencari point of Oh, view yang- netral. Karena gue lebih agak bias menurut gue kalau melihat cuman dari Piala Dunia, orang nggak perlu main tampil di klub Kalau setahun, kemarin menurut gua. Argentina nggak juara dunia, jelas pemain City pasti. Iya. Oh, iya, Kalau kemarin oke. si Argentina nggak juara, cuman gara-gara raihan ini Kemarin luar yang biasa juara banget. Prancis, Haaland yang juara. Yes, itu juga. Sorry, Mbappe yang juara. Bisa Mbappe juga. Gua gitu. Haaland. Iya, Mbappe, sorry Ya Mbappe. kan? Mbappe. Maksud gua Mbappe bukan Haaland. Berarti kan pentingnya Piala Dunia itu sangat besar ya, Mas? Iya. Ya walaupun cuma 7 pertandingan ya, jadi gue agak melihat ternyata Piala Dunia nggak begitu apa ya sekarang dengan Tapi justru itu Ji, 4 tahun sekali, lu cuma dikasih kesempatan Iya. 7 pertandingan, lu bisa juara. Itu kan gila. Tapi ini Piala Dunia maksudnya nggak gue ya. Kalau gue sih nggak ngelihat Piala Dunia sebagai 7 pertandingan doang, Iya. juara enggak. I know. The history, the lore, floor dari Piala Iya, Dunia iya. itu. Enggak, maksudnya kalau arti dari dari jumlah Piala pertandingan, Dunia. misalnya Iya. cuma 7, tapi kan 7-nya yang 7 pertandingan itu susah adalah banget. the Lu- highest level, the Lu elite ngumpulin level of pemainnya sepak bola aja dunia. untuk bisa tampil di timnas Yes. aja kan itu butuh waktu juga. 11 Pelatihnya. kali lu baru ketemu gitu. Ya. Ya paling mungkin nilai plusnya adalah dia bisa menjadi man of the match ya. Kalau dia nggak jadi man of the match, sebenarnya gue melihat dia nggak layak menjadi pemain terbaik. Hanya dia menjadi juara dunia. Maksudnya menjadi juara dunia nggak menjadi tolak ukur karena dia menjadi man of the match 5 pertandingan itu yang menjadi tolak ukur. 2018 Modric jadi pemenang loh. Oh, iya karena dia Iya, nggak sendiri. Ya. Semifinalis, Dia finalis finals, bahkan iya. finalis. Iya. Dan di Madrid itu lagi oke. Tapi Ya, kan dia terbantu dengan Karena- Madrid juga. Yes, ya. terbantu. Jadi Tapi maksud gue Modric pun finalis, tapi dia di level itu juara Liga Iya, Champions iya. juga. Jadi tadi paling soal nggak, kan? argumen Panji Nah, bilang bahwa kalau negara-negara yang nggak fair itu ya masih mungkin juara. Iya, gitu loh. tapi Luka maksud Modric. gua kalau Modric itu karena di klubnya Liganya pun oke. juara, Iya. Messi Yes. nggak ngapa-ngapain. Nah, makanya kalau Hilang kemarin juga di PSG kemarin gitu kan. Messi nggak juara dunia, mungkin pemain-pemain dari Norwegia tersebut Haaland mungkin menang. Nah itu nggak mungkin masalah menurut gua karena kalau udah ada Piala Dunia sama Piala Eropa, Iya. kelar Haaland menurut gua nggak akan ada. Kar- Nah menurut gua 50-50-nya ketika nih misalkan ada Messi main bagus Iya, di iya. Liga Champions, Iya. Haaland main di Liga Champions. Ketika di Piala Dunia ya mati Haaland mainnya sama Norwegia gitu kan. Sementara Messi punya chance sama negara yang jauh lebih superior dibandingin Messi pun negara-negara itu. tetap aja individual skillsnya yang Masih yang ada dinilai iya, Ji. iya. Maksudnya kan Messi itu kan kemarin individual skillsnya luar biasa. Ya karena Itu gila timnya banget. dibangun buat dia kan. Iya, iya sebelumnya misalnya Dengan pas, ada pas, main pas bintang-bintang lainnya ya. Zidane juara 98, individual skillsnya dia kan yang paling menonjol Menonjol. di timnas Perancis. Lalu kita bicara Piala Dunia berapa? 2002 Ronaldo, ya memang individual skills dia pas di Piala Dunia itu emang yang paling menonjol. Dan ini di Piala Dunia kemarin dia Messi yang paling menonjol memang. Plus pengaruh juga. Iya, kayak kalau kita bicara Modric tadi ya Ji, Ya, misalnya dia tiga-tiganya dapat juara di Liga Champion. Ya. Ada Ronaldo di situ, ada Modric, ada pemain-pemain lain lah yang Benzema ada di situ. Tapi Modric kenapa paling menonjol? paling Ya karena gendong. di Piala Dunianya. Ketolong finalis. Dia individual skillsnya di Piala Dunia itu Best player. bisa membawa Kroasia sampai ke ujung walaupun dia nggak jadi juara ya. Iya. Tapi what matters itu Jadi ditambah dianya. faktor di liga pun nggak ada no debat gitu. Dia Iya, juga iya. juara bersama level klubnya. Intinya kalau secara penilaian udah nggak ada yang bisa ngalahin lah. Tapi gue masih agak bias sih menurut gue dari sisi penilaian Piala Dunia ini. Karena gue masih menilai Piala Kejauhan sih Dunia memang Messi di liganya kejauhan. Iya, iya. Jaraknya dibandingkan yang di liga nggak dua begitu itu. ngapa-ngapain nilai di Liga juara, di nyetak Liga bola cukup Champions, bagus ya. lah ya. Cuma Liga Champions sih dia benar ngangong-ngangong doang kan. George Weah pernah kan juara? Ballon George d'Or, Weah? iya. Negaranya? Dulu. Ya. Nah, zaman dulu menurut gua lebih aneh lagi sih kayak itu kan dari Liga Champions juga bisa juara. Sekarang kayaknya orang lebih menilai faktor itu juga subjektivitas lihat ikonnya kayak siapa, dia ngegendong siapa. Tapi menurut gua ya juara Piala Dunia dia 5 man of the match ya menurut gua layak. Tapi ini biar ada perdebatannya biar seru. Kalau pelatih no debat ya. Pep lah. Ya pasti lah, treble winners ya. Iya. Nggak mungkin lawannya siapa lagi si Simone sama siapa lagi? Si Pelatihnya Spalletti. Argentina. Spalletti Spalletti. lagi bengong doang di semifinal nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau melihat Simone Simone yang Inzaghi masih. pun juga kalau misalkan Simone juara Serie A juga belum bisa pasti ngalahin Pep Guardiola. Simone karena Inzaghi treble terpilih. winners. Hah? Simone Inzaghi. Enggak Kan Simone. kan final. Nominasi. Iya, final. Ya habis siapa lagi di Nominasi, iya. pesaingnya tahun lalu? Nggak ada pelatih. Nggak ada pelatih yang bisa outstanding yang apa Bawa mengejutkan lah. juara masuk final Liga Champion, ya oke. Susah. Dia nggak juara Serie A sih saya. Oh iya nggak ya Yang Napoli. juara ya? Spalletti kan. Spalletti. Juara Napoli? Iya, Iya. Spalletti. Spalletti Masuk- doang. masuk Liga Dari Liga Champions Liga cuma Champions bengong-bengong doang Emang dia sama Milan. tiga-tiganya Juara apa? outstanding. Pelatih Argentina nggak? Nggak. Enggak loh.
Iya. Oh iya ya, Scaloni kenapa nggak Gue juara? pikir Scaloni. Nah itu. Karena kan dia nggak main di Eropa. Ini kan Oh ini main cuma di di Eropa. Berarti juga. timnasnya nggak di. Oh karena pemain yang di level Messi- klubnya di Eropa. Messi-nya kan main di Tapi dia main di Eropa, timnas iya. juga. Iya. Kasihan Scaloni. Tapi kemarin dapat ya dia Piala Dunia Kalau kan? dia nanti Piala iya, FIFA kalau itu ya. FIFA bisa. Oke, kesimpulannya adalah Piala Dunia akan menjadi tolak ukur menjadi pemain terbaik siapa. Lu main sejelek apapun level klub lu pasti akan jadi pemain terbaik ketika lu menjadi juara Piala Dunia. Itu makanya. Jadi lu main santai setahun gabut tapi ketika Piala Dunia main sepuasnya. Itu dia. Enggak. Enggak ya. Tapi yang jelas Messi tetaplah Messi karena musim lalu walaupun dia nggak membawa juara Liga Champions tapi dia di level liga masih cukup mencetak berapa 2 digit untuk gol dan juga assist. Cukup outstanding lah walaupun memang 16-16 loh. harapannya memang Messi ya mainnya di Ligue 1 juga, harusnya di Liga Champions bisa lebih bagus lagi. Di atas kertas pastinya penghargaan ini udah pasti layak lah untuk Messi dan juga Pep Guardiola yang menurut gue udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Kalau menurut kalian Jebret Tim, ada nggak yang punya argumentasi atau opini lain kayak gue tadi biar perdebatan ini akan terus ada sampai tua nanti ya. Kita akan ketemu dengan bahasan nggak kalah serunya. Ya akhir pekan nanti akan ada terjadi duel antara kedua tim dimiliki oleh Sultan Arab dan juga Sultan Uni Emirat Arab ya, sama-sama Timur Tengah, tapi yang satu sultannya masih agak-agak main low profile, mungkin diem-diem dia nggak pengen keuangannya kelihatan, masih low profile, sementara lawan Sultan Emirat Arab yang sudah jor-joran tapi juga sebanding dengan pengeluarannya, hasilnya pun juga sudah oke dan income-nya pun juga dia menunjukkan dari sisi keuangannya sejauh ini juga sangat bagus ya. Dan kita sebelum mereview nanti akhir pekan ini, review dulu lah nanti di kemarin partai City lawan Sevilla Super Cup Piala Super Eropa yang gue cukup kaget secara hasil kok bisa cukup ketat ya, walaupun mungkin dari dalam perjalanannya City lebih dominan dari megang bola dan juga peluangnya. Dan Cole Palmer menjadi man of the match, berarti ada sesuatu yang aneh dari City. Iya, Cole Palmer ini menarik ya kalau lihat dia ada di tim ini dan perannya bagi tim aja ya. Dia golin di Comshield ya. Dia juga golin di sini dan dia memberikan dia kayak Riyad Mahrez 2.0 aja mainnya kayak motong ke dalam nembak. Badannya gede banget ya. Tapi itu dia perbedaan dia. Dia badannya gede. agak lambat sebenarnya. Dia lebih kuat di udara dan dia tuh sebenarnya ngotot tahun ini untuk dapat kesempatan di timnya Pep kan. Karena si Pep bilang optionnya adalah kalau dia nggak akan di loan, kalau dia pergi dia akan dijual. Sementara Palmer ini dia pinginnya stay tapi main. Nah dia ngasih semacam ultimatum lah. Dan menurut gue nih orang berani juga dia ngomong kayak gitu ke Pep. Karena dia bilang kalau City sampai beli satu pemain lagi ofensif, which is bisa jadi Paqueta, si Lucas Paqueta, dan Moyes minggu lalu confirm bahwa City emang udah ngasih bid buat dia tapi belum diterima karena valuationnya masih jauh. Kalau misalnya ada Lucas Paqueta masuk, Cole Palmer cabut. Dan menurut gue nih berani dari sisi dia. Dia berani fight tempatnya, dia nggak takut dengan persaingan lawan Bernardo, lawan siapa lagi di sisi kanan itu nggak banyak sekarang. Setelah Riyad Mahrez pergi, si Pep juga bilang gitu. Menurut gue pemain ini juara juga, dia di Euro 21 kemarin dia anggota tim Inggris yang juara. Mungkin dia bisa jadi pemain baru, tapi kita tahu Pep sejauh ini belum terlalu percaya sama dia. Dia main 14 pertandingan Liga musim lalu, tapi hanya 2 start. 2 startnya itu pun setelah City jadi juara. Jadi kayaknya Pep masih belum pede percaya sama dia, tapi dia sendiri sudah percaya dengan kemampuannya. So, we'll see ke depannya gimana. Tapi Sevilla lumayan keren ya, maksudnya kemarin juga banyak yang mungkin meremehkan, tapi sejak mengalahkan MU, kemudian Juventus, ini tim yang tadinya sebenarnya ancur-ancuran kayaknya bisa, kalau di turnamen seharusnya bisa menjadi giant killer nih. Apa yang membuat musim ini atau juga musim lalu dan juga sekarang menjadi tim yang cukup disegani lah untuk alot lah Mas. Iya. Kalau mentality para pemain ngaku bahwa kehadiran Mendy Libar itu betul-betul membuat mereka perubahan dari sisi mentality. Maksudnya sebelum-sebelumnya pelatihnya bagus lah. Poteguillo juga mereka akui bagus. Lalu pelatih yang siapa Chile? Siapa yang botak tuh? Bielsa. Sampoli. Sampoli kan? Sampoli juga bagus, cuman ketika mereka dipegang sama si Mendy Libar. Mendy Libar, itu dia bisa ngasih added value ke para pemain gitu. Lu tambah ekstra 5%, lu tambah ekstra 10%, itu bisa di-deliver sama pemain. Dan itu yang dibutuhkan Sevilla untuk laga-laga yang memang tipenya knockout stages yang kayak gitu-gitu. Dan Sevilla kita tahu ketika tampil di knockout stages dan mereka langsung kayaknya beda banget gitu dari sisi. Memang ini tim ngebangun dari musim kemarin, harus kita akui turun naik dari sisi defense-nya mereka berantakan dulu ya karena memang kehilangan pemain-pemainnya, Konde sama Sanchez cabut ke ke Barcelona dan ke Aston Villa ya. Terus mereka harus benahi dulu dari sisi defense, lalu perlahan-lahan mereka bisa tambah lagi dari sisi offense-nya, walaupun dari materi pemain sebetulnya ini kan nggak ada pemain yang jelek, hampir semua pemainnya oke lah, di atas rata-rata pemainnya gitu, pemain-pemain. Walaupun ada yang
yang disebut mungkin pemain buangan yang tadinya kurang bersinar di Iya. sini jadi bersinar lagi Iya. gitu ya. Oliver Torres ya salah satunya. Iya. Teles dulu Alex juga Telles. pas musim lalu ya. Ya, sekarang di Arab ya Alex Ya, Telles. sebetulnya bagus juga pemain-pemainnya, cuman somehow kok waktu itu nggak bisa works gitu. Tapi di bawah Mendilibar akhirnya dia bisa ngebuktiin itu bisa. Ya lagi-lagi di laga seperti ini, ya Sevilla, being Sevilla, sulit untuk dikalahkan. Defensive wise mereka luar biasa. Aerial presence mereka juga selalu luar biasa, selalu bisa menyulitkan. Jadi memang tim ini punya modal untuk menyulitkan. Cuman on course of a one season, nah ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Karena kadang-kadang mereka tidak tampil konsisten. Makanya di liganya kadang-kadang mereka bisa keluar dari Big Six. Bono juga cabut ya. Bono cabut juga ke Al Ahly. Ini Masalah kehilangan besar finansial. Kayaknya mereka ada masalah finansial. Iya, Bagaimana karena sih? kan di bawah Tebas ini kan agak ribet ya. FVP-nya La Liga ya, beda Iya, sendiri ya. mereka tuh nggak mau klub-klub itu bisa berhutang pada pemain lagi. Makanya dia make sure ketika lo daftarin pemain, Dan murah lihat kas lo seperti apa, lo mampu nggak gaji pemain. Makanya mereka sulit untuk bisa daftarin pemain. Mereka harus offload pemain-pemain untuk bisa daftarin 25 orang aja. Mereka harus banyak ngejual. Makanya Barcelona pun pemain-pemain barunya banyak belum juga loh yang didaftarin. Berat juga. Tapi akhirnya situ udah bisa ya? Siapa main barunya? Gundogan belum? Gundogan belum. Oh belum? Belum katanya kemarin katanya minggu lalu. Belum. Cedera lagi sekarang. Nggak jelas sih, gua nggak ngerti. Emang kayak gitu, makanya banyak klub yang sebel juga sama si Tebas. Kenapa sih lo mempersulit tim kita? Gimana kita mau bersaing sama tim-tim luar kalau lo masalahin ini? Cuman in a way dia bela klub juga supaya lo bisa bayar gajinya. Gitu. Gimana nih, lo ngeliat tahun lalu juga dia dicabut-cabutin pemainnya, susah lagi survive, akhirnya Mendilibar masuk bisa membangun kembali. Sekarang juga Bono cabut, kemungkinan Acuna juga mau dibeli juga sama Aston Villa, dan gue nggak tahu pemain lain yang mungkin ada diincar. Sebagai gantinya baru dapat si Djibril Sodo yang gue kenal, sisanya 2 nama lagi gue nggak begitu kenal. Lo melihat apakah Sevilla Sama, gue juga gak begitu bisa kenal. menjadi Dan Sevilla di Liga sih gue rasa masih susah lagi kesulitan ya. Apalagi ditambah dengan financial trouble. dan sekarang dia main Liga Champions lagi ya, bukan Sekarang di Liga Europa League ya. Champions, jadi Lebih bahwa susah dia. dan ketebalan skuadnya juga kan sangat amat ya tipis gitu. Jadi kesulitan bagi Mendilibar adalah memilih skuad gitu, bahwa lu minggu Selasa Rabunya lu main Liga Champion, weekendnya lu main di La Liga, ini bakal menjadi kesulitan. Balik lagi ya bakal menjadi turnamen mana yang bakal dipilih, dan buat gua lagi-lagi bakal milih knockout stage, misalnya turnamen yang kayak Liga Champion untuk Ya dipilih. mendingan dia sengaja peringkat ketiga grup terus turun lagi ke Europa League. Juara lagi. Tiap tahun kan begitu terus. Iya, Jadi terus dia. di liganya biarin lah lu terkapar gitu, tapi di mata Eropa Sevilla masih dianggap sebagai rajanya Europa Betul, League gitu. betul. Jadi buat gua nggak akan begitu beda jauh ya, seperti yang Mas Ari bilang bahwa pelatih baru ini benar-benar memberikan sebuah apa ya? Walaupun materi skuadnya, gue nggak bilang jelek ya, ada juara dunia di sana, bek kanan bek kirinya, tapi ya ada El Nesri juga menjadi sensasi untuk kemarin di World Cup. Tetap kalau secara kolektif ini bukan tim yang kompetitif banget gitu. Masih banyak pemain-pemain yang masih below the par, cuman buat gue Sevilla Masa edarnya udah habis juga. iya gitu, buat gue ini bakal Navas, memilih. Rakitic ya. Iya, susah. Jadi cuman kalau buat di liga Suso. Nggak jelas. paling gitu trennya kayak begitu, di Liga Champion turun ke Europa League, Europa Juara League lagi. Juara Pada takut lah dia Minjam kalau Anthony Martial lagi nanti tahun depan. masuk lagi Liga Champion gitu aja kan. Tiap waktu juara sama Unai Emery 3 kali kan juga mereka di liganya nggak pernah Tapi juara. materi seminim itu kalau ketemu MU kita ketir sih gue yakin. Khawatir. Kalau di Liga Eropa, Iya. Liga Champions MU menang. Oh ya boleh, boleh. Potong ya. Tapi akhir pekan nanti akan ada yang seru karena sang juara bertahan Premier League akan menghadapi tim Gerasak-Gerusuk yang kemarin juga mendekati peringkat 4. Dan gue bahkan kemarin melihat kalau MU ketemu Newcastle, mati MU kemarin di pekan pertama. Mati. Lawan Iya. kemarin aja begitu. Gimana lawan Newcastle yang secara main duel-duel physical appearance-nya kuat banget, counternya juga kuat. Dan lo gimana Bisa Fir apa melihat lawan Chelsea? Newcastle sekarang dengan kedalaman yang lebih merata, Isak juga sekarang Iya. bugar sombong, lawan sini gimana? Iya, Minimal sekali, lawan lah sekali. ya, Oh, iya, nggak akan boleh. dibantai lah ya. Dulu sama Mike Ashley kan pemainnya Jauh. Bruno Iya, Nanita, iya. Gabriel Obertan. Take your time lah, take your time Iya, sekarang. Kalau Mulai Jimmy- pekan dengan peringkat 1. Iya, kapan Iya, pede dong. 10 tahun sekali. Iya, kalau balik lagi ke pertanyaan lo, Newcastle sekarang punya pace, mereka punya power. Keren sih Struktur tim mereka bagus banget sekarang. Kalau lu lihat finishing juga, kalau kota kemarin lu bahas bagaimana Wolves melepas 23 tembakan lawan Man Tapi nggak United tanpa efektif ya. gol. Kemarin lihat finishingnya Alexander Isak, keren banget, luar biasa banget. Kalau Wilson begitu masuk, dia juga bisa kontribut gol. Newcastle bisa turunin 2 pemain yang punya kontribusi 31 gol di Premier League musim lalu. Itu adalah suatu nilai plus yang dari dulu nggak pernah Newcastle punya. Sandro Tonali kita lihat penampilannya di pre-season nggak kelihatan sama sekali kayak gini, maka dari awal gue kayak ragu nih pemain adaptasinya mungkin masih perlu waktu, masih lama.
tapi dia buktiin dia kehadiran dia di lini tengah tuh benar-benar menghadirkan apa ya? Permainan elegan yang nggak pernah ada lah Bisa sebelumnya. gantiin Jonjo Shelby lah ya. Iya kan. Funonanita ganti Funonanita. Sulit sih kalau selfie sulit. Itu Jack Colback. Jack Colback. Ganti Ginger Pirlo. Jadi ya kalau dibilang PD, gue PD. Cuman masalahnya Newcastle kan main highline. Iya. Highline-nya Newcastle itu bisa jadi makanan empuk bagi Holland. Kalau Holland lagi Very highline. lagi gaya lagi nyerem-nyereminnya ya. Cuman kita berharap Holland yang muncul adalah Holland yang suka absen di laga-laga besar. Oh, ini laga besar berarti ya? Makanya ini kalau Haaland bikin gol, Muncul berarti bukan klasemen laga besar. lah. Woi, biasanya Quincy saya iya. Biasanya kan Optimis kayak dong. gitu. Iya. Oh iya, sekarang berarti laga besar puncak Yo, klasemen berarti iya. Haaland ada. Champions League loh ini, tim-tim Champions Duel. League loh. Bilang ke Tim Haaland aja champion. ini final gitu. Oh, Oh iya langsung. Nggak bikin gol, Iya. nggak bikin gol. Jangan, gue Mindsetnya masih berubah. kaptenin dia di FPL, gue masih kaptenin. Gimana dilihat Newcastle sekarang? Iya. Seberapa besar chance lawan City? Enak Newcastle sekarang, pembeliannya luar biasa, transfer policy-nya. Nah nih, Liverpool kalau mau beli pemain ini belajar dari Newcastle. Lu beli kebutuhan yang lu bener-bener butuh gitu. Dan buat gue sekarang Newcastle punya dua babak, dalam arti gini. Babak pertama lu dengan Gordon, babak kedua dengan Harvey Barnes. Iya. Keduanya sama-sama tajam, kedua-duanya sama-sama tajam, speedster Yang satu juga. lebih speedster, satu lebih technical. Iya, Ya, artinya bahwa di depan juga lu bisa pakai Isak, lu bisa pakai si Wilson. iya, artinya bahwa ini tim udah enak lah gitu. Mungkin ditambah lini tengahnya lagi untuk jadi backup Tonali maupun juga siapa? Ya, ada Sean Longstaff masih Ya, ada. ya oke, Willock. it's okay. Cuma Willock. kalau tambahan lagi gue rasa perlu karena dia baru datangin Luis Hall Luis Hall. juga dari Ya. Chelsea, datangin Livramento juga, akademi Chelsea yang main di Southampton. Artinya bahwa kalau ini belakang ya Iya, gue Liverpool mau ditaruh di mana ya? kanan gantiin Back Trippier. kanan. Oh, Trippier maksudnya cedera emang. Trippier. Maksudnya kalau Enggak, buat pelatih. Gue kan sayang gitu. kami di kalau- Liga Champion. Oh iya, Ji, Livramento butuh datang. kedalaman. Ini bukan Perlu Sevilla. kedalaman, Lupa. Bro. Kedalaman Iya. squad. Dan gua sih kalau secara kualitas gua rasa gue pede Botman ketemu Haaland. Ini main di kanan siapa? City. Etihad. City, Mas. Gimana Mas? Kan di kanan City, Mas. Pede banget Iya. nih dua orang nih. Kayaknya pekan ini dibalikin dulu ke bumi Nah, Newcastle. kan, Karena lawan City. Tapi Iya. ya City kan ya Guardiola selalu one step ahead of every coach ya. Maksudnya dia kayak ya main catur, dia udah tahu lu bakal ngapain, lu udah tahu lu bakal apa, kontra strateginya bakal apa. Gue ngelihat sih Pep bisa melakukan itu ya. Ya walaupun agak berat begitu mereka nggak ada De Bruyne, itu faktor X yang gede Iya, banget ini yang menjadi buat City. pertanyaannya. Siapa yang bisa nyuplai ke Haaland ya? Ya itu yang menjadi pertanyaan juga gitu. Cuman gue tetap melihat City punya kans ya, walaupun akan sulit ya karena Newcastle pressingnya luar biasa, highline-nya begitu tinggi, ya tinggal kita tunggu bagaimana mereka menyikapi transisi. Itu kan yang mereka nggak hadapi di pertandingan pertama Iya, kan, iya. dia nggak dapat Aston transition. Villa empuk banget itu buat di counter sih kemarin. Justru kan. mereka yang transition terus kan Iya, Newcastle-nya, tapi mereka belum terlihat ketika ada transisi. Sementara City transisinya juga luar biasa cepat kan. Siapapun yang main, mau Foden kayak mau Grealish kayak mau Julian Alvarez kayak pemain-pemain itu kan mereka punya transition yang 3 sentuhan tek nyampe langsung kotak penalti yang kayak gitu-gitu. Gue tetap melihat City masih sulit ya untuk bisa ditaklukkan. Menghadapi Monster City ya, bukan Manchester City ya. Formasi apa kira-kira? Siapa yang line up terbaik yang akan lu turunkan? Antara Barnes, Gordon, terus striker Isak apa Wilson? Apakah ini formasi Abrar bener? Atau lu mau koreksi Abrar punya? Tumben Brar. Udah Benar. di- Oh, lu Jempol. Prefer Barnes main utama Iya, ya? enggak Daripada karena Big Joe. enggak mungkin, tapi kiri kayaknya Gordon. Gordon sih ya. Cuman karena si Eddie Howe ini bukan pelatih yang suka mengubah starting lineup kalau dia sudah punya strike. Kalau dia punya 11 yang dia suka, dia akan mainin itu terus biasanya. Tapi antara Barnes sama Gordon emang 50-50. Pokoknya itu doang di posisi itu. Kalau menurut gua pertandingan akan dimenangkan dari kekuatan bench sih. Kalau misalnya si Newcastle punya tadi pemain-pemain yang udah disebut, ada Callum Wilson bisa di bench. Katanya Abrar bakal jadi bulan-bulanan, Fir. Parah banget tuh. Oh ya nggak apa-apa ya, udah lama nggak ngerasain jadi bulan-bulanan cuy. Dari tahun ke tahun cuman nunggu nggak degradasi aja, nggak enak rasanya cuy. Sekarang akhirnya- Sekarang justru rasanya. Nah kalau misalnya nih, kalau kita lihat bench City itu banyak banget pemain mudanya. Iya. Mesin Jason McCarthy, oke dia jago di Sheffield United musim lalu. Tapi kita nggak tahu dia gimana di tim sekelas City. Terus ada Maxim Peron. Iya. Itu bukan tipe yang bisa game changing gitu loh. Kita ya harus melihat bagaimana dia kalau babak kedua apa yang akan dia lakukan, karena Pep mulai akhir-akhir ini kan mulai jarang melakukan pergantian ya Mas Iya, ya. iya. Kayak kemarin di Super Cup dia juga cuma 1 pergantian. Paling yang bisa diandalkan dari bench adalah Julian Alvarez. Emang menakutkan pemenang Piala Dunia.
Tapi other than that, offensively, gue masih ngerasa kalau dari Foden, bench, Foden masih cadangan juga. Oh, Foden lah ya. Foden ya paling Foden kadang iya kayak Grealish kan sekarang juga masih belum fit ya, kayaknya dia belum masih cedera. Kehilangan Gundogan, kehilangan Riyad Mahrez dan lain-lain itu menurut gua berat juga bagi si Pep ini. Jadi kalau kita prediksi berapa kawan-kawan? 1-1. 1-1 imbang luar biasa. Mas Aryo. Beda 1 gol menang City. B1 gol menang City. Ya gua pasti menang Newcastle. Berapa gol? Pas beda-beda nih. Sangat meyakinkan ya. Beda-beda nih kan, Iya, seri. beda-beda. Akhirnya City, ada yang sama. Newcastle. Kemarin juga gitu Kemarin kan juga gitu kita, kan, iya. menang gua kan seri kan. Oh iya benar. Tapi rasanya Chelsea menang. Oh ini. Iya nggak? 1 poin. aja. Ya kita lihat apakah tim yang sekarang jadi peringkat 1 dengan keunggulan kemarin 5-1 di Yuk, Newcastle bisa pertandingan yuk. pertama akan diuji sama tim yang menjadi juara bertahan dan juga dimiliki oleh Sultan Uni Emirat Arab. Sultan Arab vs Sultan Emirat Arab, lebih jago mana, walaupun Sultan Arabnya masih malu-malu belanja karena takut mungkin dilihat financial fair play-nya ya. Kita akan ketemu lagi di hari Senin untuk ngebahas seberapa benar prediksi dari 3 pemain nanti, dan nanti mungkin bisa ngebully Virzi kalau misalkan terlalu optimis. Ya boleh ntar fans City datang yang Wandi Wanandi. Gak apa-apa, teman gua namanya semua. Wanandi, bukan Wandi Wanandi. Oh, Andi. Waduh. Namanya Wanandi beneran? Wanadi. Wanadi. nggak pakai Panggilannya? Wanadi, Oh. iya Wanadi. Oh, dia panggil Wanadi. Gue pikir panggilannya Wandi juga. Pak Wandi, sorry Pak. Salah ada yang namanya Waduh, mirip. waduh. Iya. Ya kita akan ngebahas dengan topik selanjutnya yang nggak kalah serunya. Big match juga. Big match ya. Ya satu tim peringkat 4 besar lah, MU lah lawan Spurs yang mungkin masih di papan-papan tengah masih oke lah. MU peringkat 7. Hah? Peringkat 7. Ya kan papan tengah. Bener dong. Peringkat 4. Hah? MU? Oh sekarang? Iya. Tahun lalu Oh, tahun maksudnya. lalu. Tahun lalu 4 besar saya bilang, tim yang ada di peringkat 4 besar tahun lalu. Sekarang peringkat 7, tapi kan menang, nggak kalah ya. Pernah dibantu wasit. MU lawan Spurs. Oh, dia bantu wasit. Bantu wasit. Oh, ya oke. Tertolong oleh wasit. Terima kasih wasit. Ya ampun, memberikan satu. Anak emas PGMOL. PGMOL, Persatuan Guru dan Murid itu. POMG. MU lawan Spurs, ini dua tim yang sama-sama problematik, tengah mencoba membangun kembali. Mungkin Ten Hag sudah lebih one step ahead karena sudah satu musim lawan Spurs Angelo. dengan pelatih antah berantahnya yang gua nggak tahu nih, mungkin menjadi tim besar nggak ya? Ya tim di kompetisi terbesar yang mungkin dia pernah memegang, dan orang mungkin kaget kok dari Mourinho, Conte jatuhnya ke tim yang pelatih yang kita bisa dibilang CV-nya kurang mentereng nih. MU lawan Spurs dengan pembelian-pembeliannya. Spurs, lu ngeliat pembeliannya gimana sejauh ini dengan hilangnya Kane? Pertama sih Postecoglou dulu ya. Kan dia dibeli mungkin bukan soal namanya, karena kalau soal profilnya memang dia adalah pelatih Australia pertama yang melatih di Premier League. Iya. Secara profil pasti dia jauh lah di bawah. Tapi kalau kita lihat cara bermain Celtic di bawah dia, itu ya mungkin yang dicari Daniel Levy. Kemampuan dia, keinginan dia, dan gaya kepelatihan dia itu sekarang mungkin yang dibutuhkan oleh Spurs ya, yang nggak neko-neko, yang agresif, high press line. Karena kalau kita lihat average positioning para pemain Spurs ketika melawan Brentford dan dibandingkan dengan pertandingannya terakhir Conte misalnya, itu jauh banget bedanya backline-nya. Jadi kalau sama dia semuanya itu pressing ke depan. Son ngambil positioning jauh di kiri depan untuk ngepress lawan. Tapi misalnya dia kan nunjuk nih si Son jadi kapten. Tapi habis itu si Son nggak perform kemarin, bikin penalti. Habis itu permainannya nggak maksimal. Ganti, bodoh. Karena this is my way kalau menurut dia. Apalagi dia sekarang nggak punya beban untuk ya handle pemain karakter besar seperti Kane ya. Jadi pemain-pemain yang dia ada sekarang, pemain-pemain muda yang bisa dia mold, yang dia bisa dia bentuk sesuai keinginan dia. Dan pesan bahwa ketika Son ditarik keluar, ban kapten dikasih ke Maddison, itu juga ini lagi message lagi kepada para pemain Spurs generasi sebelumnya bahwa lu tuh leadership lu jelek banget di dulu, dan sekarang kita punya Maddison, dia akan yang jadi mungkin bisa jadi the new leader kalian. Ini adalah tipikal pemain yang kita akan mau ke depannya. Padahal Son kapten timnas ya. Iya. Tapi kalau melihat itu tadi kan dia mencoba Son sebagai kapten tapi diganti di babak kedua karena nggak perform dan juga bikin penalti. Apakah sebenarnya ini juga dia masih meraba-raba dari skuadnya, karena Bissouma pun akhirnya dapat tempat lagi kan. Di tahun lalu mungkin kita nggak melihat Bissouma banyak sebagai starter. Dia kayaknya masih melihat nih pemain-pemain siapa yang bisa masuk dengan strategi dia. Lu melihat gimana Mas dari so far dari pramusim dan juga pertandingan pertamanya? Yang gua suka sih memang attacking play-nya ya. Maksudnya ini kan pelatih yang emang dikenal dengan attacking play-nya. Maksudnya he knows how to attack, tapi kadang-kadang defense-nya
agak berantakan juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Dia mencoba membangun sistem baru, mencoba membuat something yang tidak dilakukan Spurs di musim dengan pelatih-pelatih sebelumnya, di mana mereka kadang pragmatis hanya lewat serangan-serangan balik. Tapi kali ini mereka betul-betul mencoba untuk melakukan pressing sejak awal, mereka nunggu transisi di situ. Mereka juga tadi Firzi bilang defense line yang begitu tinggi ya karena memang mereka diisi oleh pemain-pemain yang punya kemampuan offense yang cukup bagus. Jadi gue melihat ini sebuah tim yang akan menyulitkan United in a way serangan-serangan mereka ya karena mereka akan terus melakukan pressing buat United, tidak membuat United bisa nyaman untuk bisa memegang bola. Jadi mereka kan start dari situ. Tapi ya nggak tahu nanti ya ketika Ten Hag sudah bisa mengakali gimana caranya, dia sudah bisa baca oh ini hanya kemampuan lu menyerangnya akan gua kali dengan apa ya itu nanti kita lihat di apa yang akan terjadi di babak keduanya. Gimana lu lihat prediksi dari formasi Spurs karena mungkin kan menjadi strikernya Richarlison, kita tahu Richarlison tahun lalu di Premier League juga nggak begitu outstanding kan. Apakah ini seberapa jauh butuh waktu mereka menggantikan sosok Kane mencari orang yang bisa menjadi gol getter utamanya? Richarlison terakhir dia main bagus itu di Everton. Iya. Saat dia menjadi second striker dari Calvert Lewin. Di Premier League ya? Di Premier League Ya. gitu. Nah, di Tottenham dia dapat peran berbeda. Dia pernah di kanan luar, Ya. pernah juga menggantikan Son di kiri luar, Kiri luar. pernah juga menggantikan Kane di tengah. Ya. Nggak Nggak cocok. bisa. Dia nggak bisa. Dia perlu tandem. Nah, waktu zamannya Son dan juga Lucas Moura dan juga Harry Kane, itu ketiganya sangat fluid. Harry Kane rajin mundur, passing ke depan, Son jadi striker, Lucas Moura di kiri, fluid banget. Nah, ini enggak. Kulu di kanan diem, Richarlison di depan diem, Son ya udah tadi seperti Firzi bilang di kiri luar nunggu Lebih umpan. template berarti ya. Yes, lini tengah juga tanpa adanya Højbjerg ini sulit banget lini tengah. Skip yang gue bilang sering skip. Iya, Dan juga Bissouma, aduh, makanya kemarin beberapa kali Skip sama Sar ya paling iya, pilihannya. Royal Sampai jadi Malang Sar. ke tengah kemarin seringnya dan big goal juga dari tengah juga kan. Iya. Dan sekarang Udegui pemain baru belum kelihatan dan mereka juga sekarang Romero kayaknya nggak akan main, Iya, Van de Romero Ven sama cedera Ben dia. Van de Davies. Ven juga masih muda Yes, banget. Van de Ven oke. Dibanding Eric Dyer mah iyalah gue coba lebih percaya orang baru lah. Iya, Van de Ven. Dyer udah nggak ada hope, udah nggak ada harapan lagi lah jadi back. Romero nggak akan main, kayaknya Ben Davies yang bakal main dan Madison levelnya segitu. Mungkin bisa ngatur performa tim. Oke, cuman kalau sampai MU nggak menang lawan Tottenham ini ya banyak Wah, banget. pressure. Oh no. Benar. Gua bukan karena yes, pelatihnya luar biasa bagus, sempat digosipkan menggantikan Arteta di Arsenal karena CV-nya lumayan oke di Celtic sebelumnya, treble winner juga kalau nggak salah ya. Artinya cukup oke. Cuman pemainnya seperti apa dulu gitu. Ini tim sedang tidak baik-baik saja berarti. Nah, itu kalau tadi ada pertanyaan seperti itu, sedang tidak baik-baik saja bahwa lini depannya ini bukan lini depan yang dipengenin sama Angelo bahwa Kulusevski dan juga Richarlison dan Son ini buat gua bukan trisula maut gitu loh, bukan tiga orang yang bisa mengutilize masing-masing kekuatan. Beda sama MU. Sancho yes jelek, cuman kalau dibandingkan mereka bisa tukar Sancho ke kanan, Anthony ke tengah, Rashford ke tengah, Sancho ke kiri, ini lebih fluid dan lebih tajam juga. Jadi buat gua nggak ada alasan buat MU at least dapat poin di Spurs Arena. Tapi mereka di kandang Brentford bisa bikin 2 gol loh. Ya, Lumayan juga lah. Brentford yang back tengah utamanya aja, Ben Mee kemarin kalau nggak salah nggak main kan? Iya, Pinnock. Iya, jadi Peacock yang main artinya bahwa ya kalau Brentford semua tim juga bikin gol kecuali MU musim lalu ya. Masalahnya Ya gini, Wolves aja juga masalahnya susah cara bikin bermainnya Postecoglou itu kayaknya bakal jadi makanannya MU banget. Yes. Karena Man United kan suka banget main Iya, lawan transition. tim yang Low. di transisi, main lawan tim yang high line kan. Kalau kita lihat, apalagi Vicario, kita lihat mungkin dia bagus di kaki kita lihat oke lah, tapi Blunder mulu. masih blunder mulu ya. Yes. Distribusinya kan dia juga salah satu kiper yang dicari karena distribusinya Iya, kan. Jadi dari Empoli. apalagi artinya 3 dari 4 dari 5 pemain bertahan itu kan baru ya. Back kiri, si Van de Royal Ven, si Van de Ven, ya. kiper. Belum lagi Romero, kalau Romero nggak bisa main artinya ada Ben Davies, pelapis lagi atau Edinson kayaknya. Sanchez. Sanchez kayaknya. Oh, iya, Sanchez, Sanchez Ben betul. Davies Oh, kan iya, kiri. iya, iya. Iya Itu makanya. Bailey Antara 2.0 Sanchez itu. sama Dyer katanya. Iya. sih. Siapa? Antara Eric Bailey Antara- 2.0 itu dari Sanchez goblok ini gue nggak ngerti. Kalau Rashford, Anthony yang sebenarnya pengen gue. Kalau Anthony nggak bisa main bagus juga Anthony. lawan tim Spurs ini tuh keterlaluan. Anthony. Adanya marah. Adanya marah. Ya, tapi kan kalau tadi lo bilang kalau misalkan MU nggak
harusnya nggak ada alasan untuk dapat poin ya minimal lawan Spurs. Tapi lawan Wolves saja mereka harusnya nggak dapat poin menurut gua. Kalah gitu kan. Berarti kan sebenarnya nggak baik-baik aja MU-nya juga even. Pekan pertama, Ji. Gua nggak ada alasan. Mau pertama kayak mau pramusim juga nggak ada yang bagus main menurut gua. Kemarin kacau banget MU, Iya, iya, tapi kacau banget. peluang banyakan Wolves juga loh kemarin. Iya, makanya. justru Jadi itu. nggak ada alasan MU bisa menang dengan mudah lawan Spurs maksud gua itu. Enggak, gue nggak lihat itu. Ya kan? Iya, tapi Spurs pun kan lawan Brentford juga bukan yang unggul-unggul banget juga. Ya MU itu awalnya memang Biasa bantai di gitu. awal-awal kan. Era Iya. Ten Hag. Harus menang sih Spurs. Mumpung lagi jelek Brentford Spurs. dia ngajarin mereka 4-0 kan? Iya di awal-awal kan. Tapi ini Spursnya mumpung lagi jelek. Iya. Dibandingin sama Iya. MU, gue masih mending MU. Sebaliknya Spurs juga mikir Lini Wolves mana bisa yang- bantai, bisa nyerang MU. Mumpung MU lagi nggak baik-baik Enggak, aja nih. gitu. MU kan susah ngelawan low block kan. Iya, iya. Kemarin kan Wolves transisi juga cepat. Mateus Cunha tuh keren banget Iya, iya. mainnya. Dalam transisi cepat. Sekarang mereka akan menghadapi tim yang main Agak high block. high, ya. Nah, ada banyak space di belakang pada Van, di belakang lain-lain. Itu kan yang Man United suka kan. Tapi Pas lawan mas Liverpool 7-0. Suka apaan 5-7? suka belum Iya, nanti bisa tapi- manfaatin. Ya, Itu suka dia. dong, suka dong. Masa iya Richarlison bikin gol ke gawang Lindelof? Mumpung tadi ada Iya loh. mukanya si Mount tadi. Nah, ini komposisi gimana yang akan dilakukan oleh Ten Hag ini yang penting Formasi. sih. Ji. Ya, lu- Formasinya lu- seperti kalian gimana? apa? Karena Abrar nggak nyiapin katanya. Ah, elah brar. Sama Ini kayak game dia. pertama. Nggak Enggak, nyiapin, nggak ada yang salah. Sancho striker, Rashford kiri. Oh berarti Iya. gantiin Garnacho ya? Iya, Garnacho, Kemarin. iya. Ah, Garnacho jelek. Iya, gue Jelek. kurang suka. Ada 3 yang harus diadres sama si Ten Hag. Ya. Satu, posisi Garnacho jelas. Kemarin dia jelek banget. Kayaknya lebih prefer Sancho di Sancho posisi striker itu. aja deh. Lalu Sancho di, false nine ya? lalu di tengah siapa yang menemani Casemiro? Jelas banget kemarin ketika Casemiro tuh betul-betul sendiri terisolasi di tengah, makanya gampang banget bola itu masuk ngelewatin kiri Tengah, kanan dia. Butuh Fred kan? Nah, dong. makanya McTominay. rame di situ. Comine, Mereka bisa Comine. tampil dengan formasi Eriksen lah. dua gelandang bertahan. Katanya Boyo, Eriksen. Eriksen, Mount di depannya. Iya kan, berarti kan Eriksen, Casemiro, Mount. Eriksen justru gantiin Mount katanya. Enggak, gue lebih Itu prefer- gue dari Iya, awal. Eriksen gantiin Oh, iya, si bisa. Mount. Nggak, karena Mount itu Gua ngomong gitu nggak kan jelas pada kemarin itu. Boyo, Eriksen. Gue bilang Eriksen dari awal bersama Casemiro. Kecuali lu mainin Mount untuk transition, ini memang Yes. pemain bagus banget untuk Yes. transisi. Cuman kan karena dia kemarin terlalu jauh dia jaraknya bingung. dengan Nah Casemiro. justru Dia lawan bingung. highline defensif lawan Spurs ini dia bisa transisi. High defensive line-nya Harusnya. Spurs, cuy. Gak penting. Menang MU ini Kalau gue gua- yakin. Kalau ini fans Arsenal yang ngomong. Gue lebih prefer real. lebih prefer Mount tuh lebih dicoba untuk naik sih, bukan lebih pemain yang menjemput bola ke Eriksen gitu, karena dia justru pemain penampilan terbaiknya waktu di bawah Lampard itu nyetak gol yang pemain Kayaknya yang model- mendingan si Casemiro mau McTominay dah kalau Iya. sekarang ya. Ya sama Kalau Eriksen juga nggak apa-apa lah, tapi Eriksennya lebih banyak stay menjadi Iya, shadow playmaker yang depannya gitu. biarin si Di Mount playing yang maju, Mount sama si Bruno yang berdua. Anthony kalau aja babak kedua gitu. Anthony. Ya, ini sekarang udah lebih ini apa di pertandingan pertama kemarin dibanding Garnacho, Rashford, menurut gua paling mending Anthony sih. Anthony masih bisa tahu kapan ngoper, kapan bisa dia decoy. Rashford sama Garnacho kemarin udah nggak ada obatnya dan mungkin ya dengan perubahan Rashford di kiri, Sancho di depan ya mungkin kanannya bisa Anthony lagi. Tapi gua rasa nggak mungkin sih Bruno akan taruh di kanan ya. Atau Mount taruh di kanan juga nggak mungkin. Lebih advance kayak di Chelsea dulu. Anthony itu kalau sama Dalot bagus. Kalau sama Wan bisa Kalau kan? bahasanya Dalot. Cuma Tapi Dalot kalau defense juga kalau belum. defense-nya Iya. berantakan sih. Makanya Hilang mulu mumpung dia. lawan Spurs pakai Dalot. Spurs banget. Tapi Spurs tuh wing-wingnya ngeri loh, kayak Udogi. Kalau Perisic masuk Oh, juga ngeri loh. come on, Ji. Udogi gue baru lihat sekali dia Tapi kan main. babak kedua Perisic kan? Iya. Perisic Perisic. lebih ngeri lagi tuh. Iya, Cepet. Kulusevski juga kenceng juga. Sementara MU kelar tuh kalau Kalau wing-wing kayak sebenarnya gitu. gini AWB kan, harus harus Onana, bos. nambal juga tengah tadi nemenin Casemiro karena kalau lu lihat gol-golnya Brentford dan playmakingnya Brentford Spurs kemarin banyak banget ya, kita lihat golnya si Emerson Mbeumo. Royal juga datang dari sisi tengah Iya. gitu bahwa wingbacknya pun mereka dia paksain ke tengah. Kalau misalnya tengahnya Man United masih ompong kayak lawan Wolves Wolves kemarin, it is a dangerous position karena Wolves kita tahu Madison beroperasi di tengah. Son bisa cut inside. Belum lagi kedua wingback kalau dia paksain poste paksain masuk ke center, artinya akan ada overload di tengah. Overload di tengah itu yang harus dicegah. Sama pemain manapun itu yang harus dipikirin oleh Ten Hag Ya. gitu. Jadi prediksi hasil 3-1. siapa? MU. Widih, Gua suka nih. mainnya di Spurs loh. Esul 3. Oh ya berarti tetap MU. Iya kan ya. mainnya di Spurs kan? Ya, Iya. Mas Aryo
Lu main imbang lagi nih. Imbang. Kalau ini Gua gue imbang. Imbang lagi. Gila. Alot nih. Imbang. Bahkan contoh Gua Spurs sih- dia. Enggak, Spurs, gue biar beda. MU. Karena gue punya 3 pemain MU gue. Ada kepentingannya Piang di sana. Kemarin zong aja, cuman Kalau slow nggak doang. di FBL, Enggak, tetap MU. Oh, iya. Ya kita lihat nanti setan merah yang bisa membakar ayam sayur, apa justru setan merah yang masuk dalam gado-gado diulek jadi sayur sama ayam ya. Kita lihat nanti Parah nih apakah kalau Rashford menang. atau Son yang di pertandingan sebelumnya kemarin tampil jelek atau mereka justru bisa on fire di pertandingan kedua ini. Kita balik lagi dengan bahasan selanjutnya. Kali ini kita akan bahas nasib Arsenal tanpa Timber. Timber padahal pemain yang bisa menjadi pemain yang punya kengototan dan bahkan adaptasinya cukup cepat menurut gue, dan dia nggak kagok ketika main di bek kanan, bek kiri, bahkan ketika agak inverted menjadi untuk membantu DMF pun sangat bagus mainnya, cukup berani, cukup ngotot. Tapi tiba-tiba dihadang dengan cedera ACL yang mengharuskan dia istirahat mungkin bisa 6-7 bulan ke depan, dan ini kita melihat apakah Arsenal bisa merotasi dengan cukup leluasa tanpa Timber, sedangkan selain Timber masih ada Zinchenko juga yang cedera, dan Tomiyasu nasibnya belum jelas apakah akan dilego, dijual atau memang akan dipertahankan. Lo ngeliatnya ya. ketika Timber cedera gimana rotasi yang akan diterapkan oleh Tapi Arteta, emang, apakah akan emang terganggu? bener sampai 6 bulan ya? Kok Iya. gue baca ada yang bilang 1-3 bulan. Enggak, ini rada lama mas. Cuman ya kan kemarin di assess, udah selesai assessnya ya dibilang 6-7 bulan. Bisa pulih lebih cepat, yes. Kalau ke Haji Naim ya, astagfirullah, nyebut merek lagi. Udah jadi brand ya, udah jadi brand. Iya. Bau telur habis Haji itu Naim kaki. seneng dong, Iya, ada pantangan ya, harus puasa, ada nggak boleh makan pantangan. di kantong kol Iya. atau apa gitu, durian. Pijat. Korban pernah jadi dia, Sering gua kesana. tetangga. Oh iya benar dekat rumah. Bau Gimana telur nih? pas itu. Ya ini cedera yang cukup memilukan ya bagi Arsenal karena Sayang sih. jujur sedikit mendapatkan new horizon gitu Iya, loh, bahwa iya, ada dengan Timber ya. dengan Timber ini kelihatan ada yang ngotot, ada yang berani fight sama lawan gitu, dan berani dorong-dorong kayak waktu Community Shield kemarin kan. Iya, berani waktu mainnya. berani banget nih orang gitu, bahwa ngerasa Arsenal ini nggak under pressure gitu, justru berani songong duluan gitu, dalam tanda kutip. Ini kehilangan gitu. Cuman apakah ini PR terbesar Arsenal dari musim lalu? Gue lihat enggak. Ini setelah gue ngobrol-ngobrol sama fans Arsenal di Twitter, bahwa gue bilang bahwa tenang Mas Aldi, ini back kiri ini bukan menjadi masalah utama Arsenal, tapi striker. Jadi tanpa Timber pun harusnya Ada Tierney ya, sama-sama T. iya. Oh iya. Bagus ya. Ada R-nya lagi. Ya, itu dia. Ya maksud gue kalau back kiri ini yes kehilangan besar, dan ini cukup panjang karena ACL ini Iya, balik lagi ini bukan cuma soal pemulihan, tapi bagaimana mental. traumatisnya ya. Traumatis juga, banyak yang nggak bisa pulih ke sedia kala gitu, sampai dulu Gundogan pun sempat ACL, sampai Pep pun mengirim dia ke Barcelona, ke dokter yang emang dia udah tahu gitu, karena nggak semua treatment ACL ini sama, dan nggak semua treatment ACL ini bisa berhasil. Jadi kedua adalah mental, bagaimana lu setelah cedera panjang ini bisa bounce back. Nggak semua pemain bisa punya mental yang tersebut. Gundogan punya hal tersebut, setelah cedera ACL cukup panjang, dia bisa bounce back dengan cukup bagus dan menjadi pemain penting di City di campaign tahun lalu. Jadi balik lagi ini soal mental, apakah Timber bisa, cuman ya sekarang adalah bagaimana Arsenal bisa survive tanpa Timber. Karena jelas Arsenal musim lalu sebenarnya hal yang paling diadres harusnya adalah karena Arsenal paling sering kebobolan di sisi sebelah kanan. Iya. Bagaimana sisi sebelah kanan itu, kiri kanan lawan ya, Lawan. itu sangat amat berbahaya. Zinchenko bagus musim lalu, tapi bagusnya adalah menjadi inverted fullback, dia menjadi midfield tambahan, memberikan space bagi Saka untuk maju ke depan. Apakah Tierney atau Tomiyasu ataupun nanti ada siapapun namanya di situ bisa menjadi jawaban atau bagi kehilangan dari seorang Timber? Gua ragu. Karena Timber benar-benar punya kualitas di situ, dan gue nggak lihat ada pemain yang punya kualitas sama seperti Timber. Mungkin nama-nama seperti Simakan itu sempat dibicarakan bisa didatangkan oleh Arsenal. Cuman buat gue Arsenal harusnya bisa survive karena nama-nama seperti Tomiyasu dan juga Zinchenko harusnya bisa. Kalau cedera si Acil ini teorinya apa sih, Mas? Dengkulnya ngepelintir atau ada yang robek Twist. atau yang putus? Kalau dia sih Iya. Kalau dia tuh apa? putus ya? Pivot, Iya. iya. Putus ya. Iya, Karena Kakinya jejak terus dia karena pivot jejak gitu. Oh, Iya. iya, karena salah jatuh ya, karena salah darat ya. Kalau- Berarti Dia kan ke stretch, kadang-kadang Tempurungnya ke stretch, turun ya. ke stretch doang, kadang-kadang ke stretch, sobekan kecil-kecil, biasanya gitu kan hairline fracture atau apa gitu. Tapi dia udah sampai cukup besar gitu, sehingga butuh waktu. Kalau tadi 6 bulan, 7 bulan ya memang hampir keputus sih kalau kayak gitu. ya, Ya kayak ini, tadi Aldi juga udah bilang berapa kali soal Gundogan. Gundogan itu pas dia ACL dia cedera 276 hari. Jadi lama banget. Dan ketika itu dia bilang kalau Pep ini adalah satu momen terburuk dalam hidupnya. Dan
Ingat gak para pemain City yang pada pakai baju Gundogan Iya, nih? Nanti iya. Arsenal para pemain pakai baju Timber nih. Gua Baru nungguin. baru main sekali. Nggak sebro itu, nggak sebro ya, nggak sebro itu. Ini bagus, kita gue bilang Arteta. Kalau soal mental nih benar, karena kalau mental ini berpengaruh ke recovery dari suatu cedera acel, cedera lama. Kalau Mas Aryo mungkin ingat, gua nggak tahu yang lain ingat, ketika Paul Gascoigne dia nekel Gary Charles di final Piala FA 1991, kan karirnya berubah total setelah itu. Belum nonton bola gue itu, belum nonton bola masih. Benar, masih tapi bayi. udah lahir kan? Udah baru 4 tahun lah kira-kira. Bohong kalau gue bilang nonton bola itu. Waktu bohong gua. itu Gascoigne recovery-nya 1,5 tahun. Karena ya iyalah, zaman dulu psychological Gaya hidup needs juga belum. beda. Oh, Gaya hidup. iya. Karena ketika dia cedera, mental dia kena, dia turns into alcoholism. Dia ya Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gila. Dan kalau Kurus kita lihat banget itu yang sekarang. buat juga kenapa dia ketika di Itali kan juga nggak sesukses yang diharapkan. Ini yang penting bagi Timber. Tapi sekarang kan kita udah ada sports psychologist, udah ada macam-macam dukungan sosial media dan lain-lain. I'm sure dia akan bounce back fine. Seharusnya kalau emang mental dia kuat ya. Kayak seperti yang terjadi ke Gundogan. Gundogan sebenarnya contoh tepat karena dia cederanya panjang banget ketika itu, dan ketika dia balik dia bisa jadi figure yang ya tadi Mas Aryo udah bilang betapa pentingnya juga Gundogan bagi tim treble musim lalu City. Gundogan contoh bagusnya, contoh jeleknya Ansu Fati. Iya kan, dia Iya. nggak bisa bounce back ACL sampai juga dia? sekarang. Iya, ACL juga dia nggak bisa bounce back seperti sekarang. belum ya. Nggak bisa bermain dengan risk yang biasa dia berikan gitu. Permainannya betul-betul, anjing gue nggak berani, gitu-gitu terus. Kita nggak tahu Timber bisa nempuh jalan yang mana gitu. Cuman kalau balik ke gimana Arsenal tanpa Timber, ya ini kan pemain dibeli bukan hanya sebagai pemain yang statis ya. Kita bicara pemain yang ya mirip Zinchenko dan kita prediksi Arteta akan memainkan formasi ya 3-2-3-2 yang gaya main seperti itu kan. 3-2-2-3. Ya 3-2-2-3, pemain yang siapa yang akan maju ke situ. Entah itu Zinchenko, entah itu Timber, dia punya opsi untuk melakukan itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau enggak ya mungkin untuk games-games ke depannya sambil nunggu Zinchenko balik, ya mungkin akan dia tampil dengan flat bener-bener 4 gitu. 4-3-3 lagi seperti dia mainin Arsenal sebelum dia menemukan komposisi seperti itu. Jadi ya 4 back-nya ya Tomiyasu ya mungkin dia nggak akan bisa jadi inverted maju, tapi dia akan tetap bantu lewat sayap. Tapi Mungkin akan untuk jadi few PR games. nggak sih? Karena kan sektor kiri tadi Aldi bilang menjadi PR buat Arsenal, terutama juga ketika Gabriel sering blunder juga. Apakah dengan sekarang Timber nggak ada, Gabriel akan main lagi? Atau menurut kalian masih akan kemarin dia menjadi cadangan? Gue rasa bakal dicoba Gabriel di game kali ini karena lini belakang kemarin Holding juga- nggak ya? Hah? Jangan deh holding nanti dia. Cuman Ji, gue tidak mensyukuri cedera ini. Cuman gue lebih senang cederanya sekarang. Oke, karena Daripada nanti kita udah ketemu patternnya. momen krusial ya. Yes, Baliknya di tengah-tengah musim atau Januari ke atas cedera. Ini lebih kayak Saliba tahun lalu lah gitu. Kita udah punya performa yang bagus, 1-2 pemain cedera, lalu dropnya sedrop-drop itu. Mendingan sekarang, game pertama cederanya Arsenal punya waktu banyak untuk gain the momentum dibandingkan tengah musim ke depan. Dan buat gua, kalaupun nanti dibilang pakai 4 back, ya berarti kan Gabriel, Saliba, Ben White, Tomiyasu, atau Kiwior, atau Zinchenko. Atau Tierney juga kalau dia nggak sampai dijual juga. Dan gua rasa Arsenal bakal turn to the market lagi untuk mencari pemain walaupun minjem atau beli untuk back kiri. Jadi sekarang prioritasnya nyari back kiri rotasi bukan Sambil striker. melego Tierney. Oh, striker harus Oh, tetap. masih tetap ya. Striker harus tetap. Budgetnya masih banyak. Banyak. Duit Arsenal banyak. Nah, kalau yang kalian baca-baca, masih nggak Arsenal mencari pemain di bursa transfer ini setelah belanja cukup mahal? Striker apa back kiri dengan adanya sekarang situasi update dari Timber? Kayaknya belum. Iya, kalau Arteta bilang sih cederanya Timber nggak Nggak akan berpengaruh. mempengaruhi, Iya. mereka nggak akan mencari Nggak panic move ya? Iya, nggak akan mencari tambahan di komposisi back. Cuman yang belum ke-address sampai sekarang kan memang lini depan ya. Yes. Kita selalu bicara kekurangan orang yang bisa killing the game, itu yang mereka Martial nggak nggak bisa. mau sih diambil Martial. Siapa? Martial ambil. Bukan killing the game, itu Killing teammates. Killing the team sendiri. Killing teammates, iya. itu killing me softly itu. Justru ini pemain yang Arteta nggak pernah punya kan. Nah, iya. Yang lainnya kan selalu gerak. Malas dia ini. diam gitu. Statis. Pemain yang paling Beda sama bagus. Timber tadi. Dan belum ada update striker pun siapa yang diincar kan isunya dari Vlahovic pun belum ada gitu. Mungkin siapa? Lo ada mengincar dari komunitas belum ada mencium-cium bau-bau Belum sih ini ya. yang susah ya. digosipkan. Cuman ya kita harap Edu sama Arteta melihat bahwa Nketiah dan Balogun ini tidak cukup. Nah, tapi Balogun belum dicoba, nggak fair sebenarnya. Ini emang benar-benar subjektivitas Dan- Arteta sebenarnya ya. Ya,
Gue Emang dari setuju Rudy karena nggak suka tapi personal. ya itulah sepak bola ini Pelatih kan ya? olahraga manusia gitu. Kadang-kadang lu secara psikologi gue nggak suka sama nih orang gitu dan rasanya sulit untuk bekerja bersama dia dan selama masih bisa dilego jadi duit ya kenapa enggak gitu. Buat gue Balogun dijual untuk mencari nama-nama baru untuk didatangkan, ya who knows, karena Arsenal kan selalu punya, dan tim-tim lain selalu punya list gitu dari scout itu. Mungkin sekarang kita nggak tahu siapa nih yang layak, siapa yang mungkin didatangkan, cuman kan namanya scout itu kan punya list, that's why tiba-tiba Højlund datangkan nama MU gitu, karena MU pun punya list nama-nama penyerang yang bisa didatangkan. Kita sekarang nggak punya database itu, mungkin scoutnya Arsenal punya. Please, Nketiah, berbesar hati. Balogun, thank you for your service. Nketiah tiap main Iya, golin main kok, golin tiap main makanya. golin Ini, kok. ini. Iya dong. ini. Lagi nih Ya. Arsenal FFP-nya aman nggak sih? Kalau ada yang bilang, FFP-nya aman nggak sih Arsenal kan? Wah, aman banget. kalau Chelsea aja aman, Chelsea aja aman. Kalaupun nggak aman, apa sih tinggal bayar? Iya kan. Tapi kalau melihat lawan Palace, walaupun masih Selasa, kita Iya. nggak akan preview mendalam. Tapi kalau melihat dari lawan Palace yang juga mainnya low block dan semenjak di bawah Hodgson nih lumayan lah pragmatis dan lebih deliver, efektivitasnya lebih ada gitu. Lu melihat gimana? Walaupun Iya. udah ditinggal Zaha dan sekarang ada kabar baiknya Olis perpanjang kontrak. Olise, Kan. ya. Nolak Chelsea loh dia. Dan kemarin lawan Sheffield United dia kalau nggak salah 23 tembakan gitu, dia ofensif banget sekarang Oke emang. sih, Dan iya, pemain-pemain Olise kayak tuh Hudson oke tuh. Edward, kayak Olise walaupun ditinggal Zaha ya yang Zaha adalah nyawa dari tim Si itu. Vieira juga lumayan ofensif kan ya. Iya, tapi nggak dapat Nggak- aja nggak- ya. apa, nggak Lebih stabil. ofensif pas zaman Vera, cuman sekarang lebih struktur. Iya, Iya, nggak stabil strukturnya. tapi ya. Ya. Cuma kan dia masih ada si ngambek gitu kan si Vicente Guaita itu kan masih- Kiper ya? Keren sih Guita menurut gua kalau lagi David. best day-nya. David. Oh, IDF. Vincent Guaita dong. David Guaita. Iya. Gimana Mas Bung melihat Arsenal lawan Palace ini kan Palace Palace kalau Arsenal. sebelum Palace. iya Palace Arsenal. Selhurst. Mungkin sebelum musim lalu Palace sering merepotkan Arsenal gitu bahkan bukan jarang menang juga. Tapi tahun lalu mungkin bisa dibalikan. Musim ini di Boxon gimana? Menyulitkan tetap. Ya, tapi Tim-tim seperti itu selalu bisa menyulitkan tim-tim gede. Cuman Arsenal eventually will find the way untuk bisa mencetak gol. Ya gue sih tetap melihat ini kemenangan buat Arsenal sih. Gimana buat Arsenal? Gimana di lu melihat lawan Palace? Tahun lalu City seri di Selhurst Park kalau nggak salah. Terus nggak banyak tim yang bisa menang di Selhurst Park karena ya seperti yang gue bilang bahwa Selhurst Park ini adalah salah satu stadion dengan ambience terbaik di luar Inggris. biasa. Luar biasa banget, stadionnya kecil tapi ya kayak di Italia lah, berisiknya berisik banget. Jadi peran dari home crowd ini benar-benar kerasa. Cuman dan Palace pun senang menghadapi tim-tim seperti Arsenal yang ofensif karena mereka punya serangan balik yang juga cukup oke. Tadi udah disebut sama Virzi, dia punya Edward yang lu udah gantung di depan aja, lu nungguin umpan-umpan dari Eze itu udah cukup oke. Dan Arsenal tinggal menunggu kapan dia bikin kesalahan, serangan balik itu bisa menjadi dimanfaatkan. Kayak kemarin Arsenal menghadapi Nottingham Forest kan gitu. Kesalahan oper dari lini belakang, serangan balik di sisi kiri, Elanga crossing ke tengah, 2-1. Itu mungkin kejadian menghadapi Palace. Apakah Arsenal bisa kill the game atau enggak? Itu bakal lagi-lagi menjadi jawaban. Kalau kualitas Arsenal di atas Tapi lo Palace. prefer Nketiah starter atau Trossard atau siapa di sana Havertz menjadi striker besok? Iya, Havertz jadi atau false Trossard bisa Ganti start. Martinelli. Iya, jadi Odegaard ya bisa gantiin Martinelli juga Trossard. Ataupun Trossard starter, Martinelli jadi Tapi backup Havertz dulu. kemarin tengah bagus loh. Ya, itu kan posisi aslinya kan zaman dia di Leverkusen. Iya. Yang orang takutkan dia di tengah kayak kita di Chelsea, dia di tengah tuh nggak bisa keluar ya permainannya ya. Tapi kemarin di Arsenal bagus menurut gue ya. Itulah Arteta. Jadi Justru di kiri ini Martinelli apa Trossard, Trossard gitu. ya Itu di tengah yang- Havertz yang- ataupun jadi false nine gitu. Nanti Havertz, Martinelli dan Saka itu bisa juga. Cuman kan Martinelli sama Saka ini kan bukan seorang inverted forward gitu kan. Dia lebih melebar gitu dan memberikan space bagi Havertz di tengah. Cuman buat gua Havertz di tengah, Nketiah di depan jadi coba. Ya namanya juga olahraga mengandalkan fisik ya. Bisa aja tiba-tiba main lagi diharapkan dan lagi bagus. Langsung tiba-tiba cedera dan panjang absennya sampai 6 bulan, 7 bulan. Dan akhirnya mengubah skema dan membuat ketar-ketir dari fansnya sendiri. Kita lihat nanti apakah Timber bisa sembuh lebih cepat atau memang sesuai pemberitaan. Amin. 6-7 bulan namanya juga olahraga sepak bola tidak luput dari kesalahan. Seperti juga Fasid kemarin yang mungkin juga tidak luput dari kesalahan. Panji cedera udah sembuh belum? Belum masih mahal operasi soalnya mahal. Dan gue juga nggak mau nungguin recovery 6 bulan. Tapi yang pasti menuju weekend semoga semuanya tetap sehat selalu. Main bola, cari keringat ataupun yang menjaga kalian tetap sehat. Thank you buat Virzi, Mas Thank you Aryo semua. dan juga Audi. Thank you juga buat Awi dan juga Sariman. Happy weekend buat Jebret. Tim semuanya sampai ketemu di hari Senin. Bye bye. See.